Pada akhir tahun 1930-an, Long Nawang masih tempat yang udik di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur. Kota terdekat dari situ adalah Tanjung Selor. Untuk menuju satu tempat ke tempat lain, orang-orang harus berlama-lama di atas perahu. Bisa dibayangkan betapa terisolirnya daerah tersebut. Kakek dari Bim Bim Sleng, yaitu Dr. Sumarno Sostroatmojo, pernah bertugas sebagai dokter di Tanjung Selor pada era itu. Ia juga pernah berkunjung ke Long Nawang. Sumarno menuliskan kisah dinasnya di Long Nawang dalam buku berjudul Dari Rimba Raya ke Jakarta Raya, tahun 1981, halaman 229. Sumarno menuliskan, semua bintara dan tamtama yang ditempatkan di Long Nawang dilarang membawa keluarganya. Para opsir yang bertugas di sana dipilih yang belum berkeluarga. Tutur Sumarno dalam bukunya. Dalam sistem ketentaraan Hindia Belanda, status seorang dokter disamakan dengan opsir atau perwira, setidaknya bisa berpangkat letnan. Para serdadu dan pegawai berdinas di daerah terpencil paling lama 2 tahun, jauh dari kota. Serdadu dan pegawai berkebangsaan Belanda akan sulit menemukan perempuan. Tapi soal kawin mereka tak khawatir. Soal kawin bisa diselesaikan secara adat di sana, tanpa perlu ada catatan sipil. Masyarakat setempat, orang-orang kenyah, tak melarang perkawinan. Toh perkawinan adalah hak segala bangsa. Orang-orang Belanda itu pun kawin dengan perempuan kenyah. Siapa yang bisa melarang cinta asmara dan perkawinan buat mereka? Kata Sumarno dalam bukunya. Perkawinan ada karena kebutuhan, tapi perkawinan mereka biasanya berumur singkat. Tiap para pegawai berpangkat tinggi ditarik ke Tanjung Selor, para perempuan mereka dicerai. Hanya tamtamalah yang diperbolehkan membawa wanita kenyah ke hilir. Itu pun melalui izin khusus dari pimpinan KNIL. Yang diizinkan hanya mereka yang benar-benar belum punya istri di Tanjung Selor atau di Jawa. Tulis Sumarno dalam bukunya. Bagi serdadu yang sudah punya istri di Tanjung Selor, diwajibkan menceraikan istri kenyah mereka di Long Nawang. Dokter Belanda yang bertugas di Long Nawang diusahakan agar betah. Berhubung sulit membawa istri ke daerah yang sangat terpencil itu, maka sang dokter sebetulnya tak perlu pusing urusan istri. Alam sudah menyediakannya. Tersebutlah seorang perempuan berparas induk kenyah. Maklum dia anak seorang Belanda yang pernah jadi kepala dinas kesehatan militer di Betawi. Namanya Marice. Namanya jelas berbau Belanda. Berkali-kali Marice jadi istri dokter yang berdinas di Long Nawang. Menurut catatan Sumarno yang bertugas di akhir dekade 1930-an, sudah 5 kali Marice kawin. Kalau dokter yang berdinas di sana dipindahkan ke tempat lain, Marice dipulangkan ke kampungnya. Seminggu kemudian dokter baru memanggilnya dan mengawininya secara adat. Pandangan kolonial di kepala banyak laki-laki berkebangsaan Eropa, jika tidak bisa menikahi perempuan Belanda atau Eropa, maka menikahi perempuan Indo akan lebih baik. Kepada perempuan pribumi, dinikahi tidaklah perlu, cukup dikawin saja. Maka menikahi Marice tidaklah buruk bagi para dokter itu, apalagi hanya sementara. Dioper seperti barang inventaris perkawinan ada karena kebutuhan, tapi perkawinan mereka biasanya berumur singkat. Dalam bukunya, Sumarno yang pernah jadi gubernur DKI Jakarta era Soekarno ini pun berkesimpulan. Jadi apa yang dioperkan oleh dokter lama kepada dokter baru bukanlah hanya rumah sakit, tempat tinggal, dan barang-barang inventaris, tetapi juga istrinya. Nasib Marice mirip sekali dengan Selima dalam film Sleeping Dictionary tahun 2003 yang diperankan oleh Jessica Alba. Selima adalah anak di luar nikah alias hanya hasil kawin seorang pejabat Inggris dengan perempuan Iban. Nasibnya seperti ibunya, menjadi kawan tidur laki-laki Inggris yang ditugaskan di pedalaman Kalimantan yang dikuasai Inggris. Biasanya dari gunde atau nyai, laki-laki Eropa mengenal bahasa orang pribumi, seperti dalam film Jessica Alba yang sangat sensual ini. Selima menjadi guru bahasa bagi John Truscott, dan laki-laki ini boleh tidur dengannya. Tak heran jika judul filmnya adalah Sleeping Dictionary alias Kamus Tidur. Sumarno pernah bertemu anak Indo kenyah buah kawin dari Dr. Van Kalthoven yang pernah berdinas di Long Nawang dengan perempuan setempat.
Tak disebut Sumarno apakah sang dokter kawin dengan Marice atau tidak. Sang dokter kemudian pernah bertugas di Banjarmasin. Anaknya yang bernama Nyautun kerap dikirimi uang saku oleh Nyonya van Kalthoven. Hidup sebagai perempuan yang dioper seperti barang inventaris itu tak hanya dijalani oleh Marice yang berdarah Indo-Kenya, tetapi juga oleh Marie. Perempuan ini adalah putri dari seorang serdadu KNIL asal Ghana, Afrika, dengan seorang perempuan pribumi bernama Nikem. Marie alias Olus lahir di kampung Afrika, Purworejo. Reggie Bay dalam Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda tahun 2008, halaman 250 sampai dengan 252, menceritakan kisah Marie. Hidupnya tragis. Ayahnya meninggal waktu dia masih kecil dan dia harus tinggal bersama ibunya. Di masa remaja, Marie tinggal dengan kakaknya yang sudah kawin dengan serdadu KNIL asal Ambon. Bertahun-tahun setelah kabur dari rumah sang kakak karena terancam oleh kakak iparnya, Marie pun jadi gundik serdadu Belanda. Mary bahkan ikut serta waktu serdadu tersebut dinas di Aceh. Tak diketahui nama serdadu itu. Setelah si serdadu pulang ke Eropa, masa pergundikan untuknya tidaklah berakhir. Mary tetap jadi gundik. Kali ini jadi gundik serdadu Belanda yang masih muda bernama Hendrik, kelahiran Rotterdam tahun 1883. Dia masuk jadi serdadu KNIL dan dikirim ke Hindia Belanda pada tahun 1903. Dia langsung dikirim ke Aceh. Mereka berkenalan di Barak. Waktu itu Hendrik berada di Aceh. Dari Hendrik, Mary dapat anak yang lahir pada tahun 1908. Waktu Hendrik pindah ke Jawa, ia tak meninggalkan Mary di Aceh, tapi memboyongnya. Pada tahun 1911, Hendrik dikirim ke Seram. Belakangan Mary diperistri lewat pernikahan oleh Hendrik. Soal Nyai, tentunya paling terkenal adalah Nyai Dasima. Nyai Dasima yang pernah jadi nyai daripada tuan Eropa bernama Edward William ini belakangan melepaskan diri William. Dia masih cantik dan kaya, tapi belakangan dijadikan istri kedua daripada seorang pribumi bernama Samiun. Dia dibunuh Samiun, yang istri tuanya mata duitan dan tukang judi. Kisah Nyai Dasima pernah ditulis oleh Gisbert Francis dan difilmkan dengan judul Nyai Dasima pada tahun 1929. Dan Samiun dan Dasima pada tahun 1970. Film terakhir dibintangi oleh Citra Dewi dan W.D. Mokhtar. Film lain tentang Nyai atau gundik yang tergambar dalam film yang dibintangi Robby Sugara dan Tuti Kirana dalam Buaya Delhi tahun 1978. Dari judulnya bisa ditebak, cerita ini tentang tuan kebun di perkebunan tembakau Delhi yang memangsa perempuan lokal cantik untuk dijadikan nyai atau gundiknya. Delhi kaya tembakau, dan si tuan pengelola kebun tentu kaya raya dan berkuasa seperti Sultan Melayu di sana. Cerita film ini berkisar tentang Tijah yang diperankan oleh Tuti Kirana yang dijadikan nyai atau gundik oleh Peter Dickert yang diperankan oleh Robby Sugara. Itulah sekelumit kisah tentang nasib tragis para nyai dan gundik di zaman kolonial Belanda. Semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan sejarah kita tentang nasib tragis para nyai dan gundik di zaman kolonial Belanda. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.